Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda saat menyambut kunjungan pengurus PKS, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkit kembali luka lama soal upaya perebutan Ketua Umum dari tangannya 2021 silam. Kata AHY, kami mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Pernyataan politik AHY hanya berselang sepekan dari pernyataan kader seniornya di DPR, Beni K. Harman, yang menyindir soal keaslian ijazah. Tanpa menyebut nama, publik langsung paham siapa yang dimaksud saat Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang mau menunjukkan ijazah aslinya tak kala diterpa isu ijazah palsu. Apakah pernyataan AHY yang mengungkit upaya perebutan Ketua Umum Demokrat dan sindiran kader soal keaslian ijazah bagian dari kontestasi dan orkestrasi politik menuju 2029? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Saya menyapa Diska Putri Pamungkas, jubir Partai Demokrat. Halo, selamat malam. Ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam, Bang. Malam. Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, Bang Refli. Malam. Ada Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam, Bang. Malam. David Pajung, Koalisi Relawan Jokowi dan Prabowo Gibran. Selamat malam, Bang David. Malam. Ada Valdo Maldini, Ketua DPP PSI. Selamat malam, Mas Valdo. Malam, Belona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di floor saya menyapa ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat malam. Malam. Dan Prof. Lely Aryani, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institute. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung to the point, kita baca pernyataan dari AHY bilang, kami mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Mengapa tidak cepat dilupakan? Apa maknanya, Mas Agung? Kaget saya duluan. Soalnya Anda komen duluan. Ya, oke. Saya membayangkan jadi Mas AHY yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 1 tahun ya. Kira-kira Maret ya Mbak Diska, saya silakan dikoreksi kalau salah. Kemudian sekitar bulan ya April Mei tiba-tiba ada KLB dari Serdang semacam itu. Buat saya ini sakit banget gitu ya. Karena beliau baru diuji untuk memimpin partai sekelas Demokrat setelah kemarin di Pilkada Jakarta belum sukses, otomatis eksperimentasi politik ini kan harus sukses. Di tengah jalan digangguin gitu. Dan itu terjadi di masa Presiden Joko Widodo. Artinya pihak yang paling bertanggung jawab di situ adalah Presiden Jokowi karena yang orkestrasi itu adalah Pak Muldoko semacam itu. Jadi menurut saya ya ini sebuah nokta hitam yang memang susah untuk dilupakan tapi termaafkan. Karena Mas AHY kemudian kan menjadi menterinya Pak Jokowi 9 bulan sebelum pemerintahan Pak Jokowi selesai. Tapi selama 9 tahun 3 bulan Demokrat itu posisinya sebagai penyeimbang. Artinya apa? Ada cerita yang belum selesai antara Demokrat dengan Pak Jokowi. Nah, cerita itu kemudian selesai karena Pak Prabowo menjadi presiden, kemudian kembali mendaulat Mas AHY sebagai Menko. Nah, satu ketika ya kita tahu ada babak baru soal ijazah ini. Ya, ini ibarat kata saya melihat isunya jalan, masif, dan suka atau tidak memang menjadi lebih dekat dengan Demokrat karena yang terlibat misalkan Mas Roy Suryo, ex-kader Demokrat, kemudian kuasa hukumnya sekarang Mas Denny Indrayana, plus ditebalkan oleh keterlibatan Pak Beni K. Harman ketika kemarin rapat di DPR yang ingin kasus ijazah ini ya selesai dengan cepat, terang benderang lah semacam itu. Jadi sekuensi ini berlanjut. Nah, saya kira akan terus berlanjut lagi dengan dinamika kejutan-kejutan politik yang ya saya kira menyehatkan bagi demokrasi kita. Karena apa? Kita perlu ada yang mengawal kasus ini seterang mungkin, seprofesional mungkin, seproporsional. Kalau bahasa Pak SBY itu yang saya ingat ada 2 tuh, profesional dan proporsional. Profesional penegak hukumnya, proporsional kita semua sebagai publik ataupun masyarakat. Supaya apa? Demokrasi kita sehat, ada yang mengawasi, ada yang menyeimbangkan, dan ini bagus untuk publik. Akhirnya kita tahu bagaimana sebenarnya kasus ini berlanjut, terbuka, dan bisa mencerdaskan kita semua. Artinya konstruktif gitu, bukan lagi sebatas debat kusir, debat nggak jelas, karena kan ini sudah dibawa ke ranah hukum. Tinggal diungkap ujungnya persidangan seperti apa, bukti-buktinya, dan ya saya yang sebelumnya agak
lesu-lesu dikit soal ijazah jadi semangat lagi gitu. Karena apa? Karena ini sedikit banyak bisa mengisi diskursus kita di tengah masyarakat. Oke. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak. Baik, Mbak Diska, belakangan terakhir kita melihat adanya perdebatan dari pendukung Jokowi dan juga maupun dengan orang dari Demokrat. Ini sebenarnya ada apa? Panasnya gara-gara di DPR sama AHY atau bukan? Gini Mbak, sepertinya kita harus melihat ini dari konteks per konteks. Pertama, kalau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh ketum kami, konteksnya adalah pada saat itu sedang menghost di rumah perjuangan Partai Demokrat. Kami di sana sudah 16 tahun. Hampir 19 tahun kami di sana. Sudah ada asam garam di rumah perjuangan itu, di pemerintahan, di oposisi, kembali ke pemerintahan bersama Presiden Prabowo. Lalu dan salah satunya adalah perjuangan yang kita tahu sendiri, ada upaya inkonstitusional yang kemudian berhasil direbut, dan itu adalah bagian dari perjuangan. Dan menurut kami sah-sah saja kalau misalnya kemudian ada tamu datang ke rumah perjuangan lalu kemudian berbicara tentang itu, menurut kami itu sah-sah saja. Yang kedua, konteksnya Pak Benny Kaharman. Kita tahu bahwa itu terjadi pada Balek, pada sidang Balek, di mana sidang Balek itu tentang UU pendidikan dan dosen, di mana di situ juga terkait banyak sekali sertifikasi. Jadi menurut kami rasanya ini seperti cocok logi, dicocok-cocokkan untuk mencari kambing hitam atas isu yang sudah berlarut-larut. Padahal kami di Partai Demokrat tidak tahu dan tidak ingin ada dalam pusaran ini. Pusaran ini menurut kami ini adalah diskursus publik yang sangat tidak produktif. Apalagi sekarang saat ini ada banyak diskursus publik yang seharusnya menjadi perhatian kita selain tentang ijazah. Apalagi Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kita ingin menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kita tahu sekarang ada bencana alam. Dan ada kami sekarang Pak Menko AHY sekarang jadi Menteri Koordinator Infrastruktur, di mana di sana juga ada banyak pekerjaan yang seharusnya menjadi diskursus publik. Ini sama sekali tidak produktif untuk terus menjelaskan tentang ini dan bahkan mencari kambing hitam seolah-olah cocok logi. Jadinya Demokrat lagi, Demokrat lagi. Padahal banyak sebenarnya pihak-pihak lain yang juga mencoba untuk menaikkan isu ini. Tapi kemudian Partai Demokrat lagi yang dikambing hitamkan. Ini seolah-olah cocok logi saja. Padahal ini menurut kami ini adalah isu yang tidak produktif di tengah banyak sekali isu yang harusnya menjadi permasalahan kita dan kami tangkap. Bang David, jadi menurut Anda ini cocok logi atau ada intensi politik? Ya, jadi ada beberapa hal tangkapan publik terhadap situasi ini ya. Pertama, sebagai negarawan ya, para negarawan yang memegang jabatan-jabatan publik itu, saya menangkap ini sebagai pertama sinisme politik. Sinisme politik, tendensius politik yang sebenarnya itu di tengah guyupnya para petinggi-petinggi Republik ini, pada elit politik yang digagas oleh Presiden Prabowo bahwa kita nggak bisa membangun Republik ini dengan kekuatan sendiri. Para pemimpin ini, para partai politik ini harus guyup, membangun harmoni bangsa ya. Nah, dengan situasi ini ada beberapa hal yang terkonfirmasi ya. Kalau selama ini Pak Jokowi mengatakan ada the man behind the gun dari kasus fitnah ijazah. Tapi kan beliau nggak pernah menyatakan bahwa siapa itu. Nah, publik kan mencari-cari. Nah, dengan munculnya beberapa, pertama tadi sinisme dari Benny Kaharman ya, itu di dalam sidang resmi kan. Nah, dengan sinisme itu kan publik menangkap. Makanya kenapa Kompas mengangkat hari ini, karena itu isunya kencang, merujuk pada tokoh-tokoh tertentu. Dan ada benang biru dari semua ini, atau ya benang merah, benang biru. Pertama, beliau menyatakan itu di dalam sidang DPR resmi. Yang kedua, turunnya siapa itu yang dari Australia ya untuk menjadi Denny Indrayana, gua nggak tahu. Pokoknya turun dari Australia untuk membela kasus ijazah palsu. Yang kita tahu sebenarnya beliau mantan kader ya dari salah satu partai. Roy Suryo juga itu kan mantan kader dari salah satu partai. Ya, itu benang-benang jahitannya di situ. Kemudian ya lalu kemudian ditimpali oleh Pak Amir Syarifuddin ya. Kemudian siapa lagi Syarif Hasan ya. Amir Samsudin. Jadi semua ini ada keterkaitan jahitan benang sehingga opini publik itu menangkap pada satu komunitas tertentu
Walaupun Pak Jokowi nggak menyampaikan secara terang benderang siapa itu, tetapi kan publik mereka-reka dan itu jahitannya tadi itu ketangkap semua itu. Nah sehingga yang kita mau katakan bahwa sebagai para negarawan seperti Pak Jokowi itu kan dihina, dicaci tetap aja dengan santai menanggapi. Ya kita ini sebagai relawan beliau yang turun juga melakukan pengimbangan opini bahwa tuduhan itu fitnah. Dan akan dibuktikan pada sidang beberapa waktu ke depan ini. Dan sudah jelas kan, arahnya itu sudah sangat jelas. Ada tersangka ya, dari berbagai proses semua lembaga, mendelegitimasi berbagai lembaga. Misalnya UGM itu sudah menyatakan nggak ada pemalsuan dalam hal ini. Tapi masih terus dilawan kan. Jadi disharmoni bangsa ini. Karena? Ya karena isu-isu itu. Isu-isu kaitannya sama benang biru apa? Ya itu benang merah, benang biru itu kan jahitan-jahitan yang merujuk pada satu kesimpulan bahwa ada tokoh di balik isu-isu ini. Oke, sinisme politik, Mbak Diska. Ada benang biru dari semua kegaduhan yang terjadi, itu sih simpulan dari Bang Dato. Iya, sinisme. Sinisme itu kan muncul dari perasaan. Dan perasaan itu kan sebetulnya adalah hak prerogatif personal ya, ada bukan masalah Mbak Diska. publik. Jadi bukan begini. Pertama, Pak Beni pada saat itu bahkan tidak menyebut nama selain Pak Asrul Sani. Sehingga apabila kemudian ada yang merasa tersindir, ada yang merasa bahwa ini adalah bagian dari tersindir, itu kan bahkan bagian kita aja, Pak, kita aja bahkan tidak bisa mengendalikan perasaan sahabat kita sendiri. Apalagi ini mengendalikan perasaan orang lain. Jadi biarkanlah yang terbawa perasaan itu yang kemudian harus membuktikan dan itu bukan masalah kita. Tidak pernah ada tuduhan dari Partai Demokrat terkait itu. Apabila itu ada kemudian ada sinisme, ada perasaan, itu biarkanlah yang terbawa perasaan yang kemudian menyelesaikannya dengan dirinya sendiri, bukan untuk diskursus publik. Masih banyak diskursus publik yang harus kita bicarakan saat ini, itu bukan masalah ijazah. Anda tersinggung sama kalimat yang dibilang di belakangnya itu, Pak Beni bilang Pak Jokowi kan hanya bilang ada orang besar di balik ini, tapi nggak menyebutkan juga siapa. Sama lah berbalas pantun itu. Jadi sinisme ini udah ketangkap semua kan. Balas pantun itu udah dapat titik temunya sebenarnya. Poinnya itu. Kan itulah kami merasa bahwa ini kan sebetulnya adalah, kalau ada yang merasa tersindir maka itu adalah perasaannya dia, sehingga biarkanlah yang terbawa perasaan itu, yang baper itulah yang kemudian harusnya menyelesaikan itu, bukan kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya dikait-kaitkan lagi dengan Partai Demokrat, kita tahu Bapak sendiri tadi menyatakan bahwa itu adalah mantan-mantan kader, bukan Partai Demokrat. Saat ini Partai Demokrat tidak mau dan tidak ingin ada dalam pemerintahan ini. Tidak ingin dan tidak mau ada dalam pusaran ini. Yang pertama itu. Dan yang kedua, apabila kita melihat bagaimana harmonisasi, kita tahu bagaimana Mas Ahaye, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Mas Gibran. Bahkan Mas Gibran datang pada saat ulang tahunnya Pak SBY, datang ke Cikeas. Apa itu tidak sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada hubungan yang baik antara keduanya? Justru kita harusnya curiga ada yang mau mengadu-ngadu mungkin antara Partai Demokrat dan Pak Jokowi. Publik ini kok serentak turun mantan-mantan nih. Nah, itulah. Padahal selain itu juga ada banyak yang lain. Itulah makanya kalau yang kayak gini, ini adalah bentuk dari bentuknya adalah asumsi pribadi dan tentu saja kalau asumsi pribadi itu adalah bagian dari perasaan dan personal, bukan seharusnya didiskusikan dalam diskusi. Mas Faldo, ini serangan politik atau bukan? Kalau saya, Mbak, jujur Mbak Giska, kita baper kalau Pak Jokowi diserbu. Ya, ini sikap kita jelas. Kita di PSI terbiasa untuk terbuka. Pak Beni kabur, Harman. Mudah-mudahan nggak kabur habis setelah bikin statement. Karena apa? Karena saya berdebat dengan 3 orang Demokrat. Pertama, saya berdebat dengan Pak Didi, saya menonton Pak Syarif Hasan, dan menonton statementnya Pak Beni. Menurut kami, hal-hal seperti ini, politik bisik-bisik seperti ini mungkin agak beresiko. Kenapa? Karena publik kita salahkan interpretasinya nggak bisa. Kita di posisi permainan ini, kita di posisi teater ini. Tunjukin kalau seandainya memang enggak. Kalau memang iya, sebut aja juga nggak apa-apa. Minimal sikap jelas. Karena jangan sampai di politik kita sikapnya nggak jelas, Mbak Giska. Saya berbaik sangka nih, di dalam kadar internal, bicara soal perkudetaan itu, harusnya dijelaskan juga konteks lainnya. Bahwa kala itu yang menang tetap Pak Ahaye, bukan Pak Muldoko. Sebagai ketua umum. Dan ketika itu, Pak Ahaye bertemu dengan Pak Jokowi. Keputusan Kumhamnya apa?
tetap Pak AHY kok yang jadi ketua umum Demokrat. Itu satu. Dan yang kedua, dan itu sudah dibuktikan yang kedua, dalam perbincangan itu adalah bagian dari kemenangan dan ngomongnya di perjuangan kadar kami. internal, tinggal dijelasin. Ya, Lalu apa oke ya, hubungan- kita pernah hampir dikudeta nih, tapi alhamdulillah Pak Jokowi tetap menegaskan saya sebagai ketua umum. Kalimat konteks itu dijelasin aja. Mungkin nggak akan begini. Oh, saya sepakat soal kita harus diskusi publik, diskursus mencerdaskan publik, sepakat banget. Termasuk juga menghadapi Pak Roy Suryo ini yang makin konyol makin hari ini. Sepakat, harusnya lurusin terus. Walaupun capek gitu kan, kita kerjain karena harusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal ijazah. Berkali-kali Mbak, Pak Didi ngomongnya, udah tunjukin aja. Saya tanya, ini sikap Demokrat nggak? Saya bilang, saya pengen tahu nih, sikap partai nggak nih? Karena Bapak kader Demokrat, saya bilang. Jangan sampai kita sangka kalau mau tarung kita juga siap, gitu loh. Nah, Begini, jadinya Mas. mending jelas Begini, sikap Mas. itu. Kami merasa bahwa apa yang dikatakan saat ini adalah kita melihat pada konteksnya ya Mas ya. Iya, Bagaimana I know dalam konteks. dalam perjuangan Paham. Partai Demokrat, Paham kemudian sekali. Partai Demokrat tidak harus selalu ini pada saat PKS datang ke Partai Demokrat, dan ini adalah cerita tentang perjuangan Partai Demokrat yang kalau misalnya Mas ada di situ, kita lihat bahwa banyak sekali saya akan nambahin, obrolan-obrolan yang Pak AHY, lain. tapi Pak Jokowi tetap yang ngasih ke Demokrat. Oh ya, itu ke mungkin Bapak, kalau misalnya gitu kan? Mas ada di situ, Nah, tapi kan ini maksudnya kan adalah dari PKS dan Partai Demokrat, dan ini adalah bagian kecil dari. Apakah ini lagi menggalang kekuatan PKS dan Demokrat? Kan ke situ larinya orang berpikir. itu juga adalah asumsi-asumsi pribadi yang kenapa? menurut kami Kan nggak salah. Dan ya Nggak tidak salah, tapi Nggak kemudian salah. ini adalah menjadi asumsi pribadi apabila kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain yang tidak pernah Kita ada nggak buktinya ngaitin, Mbak. saat ini. Nih. Lalu kemudian apabila kita melihat tentang statementnya Pak Beni Kaharman atau apalagi Pak Didi Irawadi, lalu kemudian Pak Amir Syamsuddin, kita melihat bahwa kita ingin Partai Demokrat ingin ini segera selesai. Kalau misalnya memang itu adalah jalan satu-satunya presiden untuk masalah ini selesai, mari kita akan dukung itu. Tapi itu kembali kepada prerogatif Sebenarnya ini soal prerogatifnya etika juga. Pak Jokowi. Sehingga kami melihat bahwa sebetulnya kita ini berempati Oke. juga sama Pak Jokowi Siap. supaya ini cepat selesai. Mantap. Jika kemudian itu adalah satu-satunya izin, saya cara sampaikan. agar isu ini cepat selesai, ya kenapa tidak diselesaikan oke. saja? Begitu loh. Tiga kecurigaan saya sama Demokrat nih ya. Pertama, Menarik kita tutang dulu dong. Pertama nih ya. Ini antar partai ya. Pertama, Ini kan boleh dong. Ya, pertama itu soal orkestrasi ini. Saya percaya Partai Demokrat adalah partai yang sangat lihat survei. Partai ini partai yang dibangun dengan data. Lalu apa lagi hubungannya, ngapain? Pak, dengan itu? Lalu apa lagi dengan- ngapain mau nyerang Pak Jokowi? Lagi ngenggalang kekuatan. Kecurigaan pertama karena timelinenya berurutan nih. Mbak, saya ini isu ijazah ini hampir tiap hari Mbak debat Mbak asli ya ngadepin orang yang sama. Iya, Satu. dan yang menurut kedua kami Mbak. agak susah lalu kemudian yang kedua untuk ya. kambing hitamkan Partai Iya, Demokrat yang karena kedua, Mas sendiri ternyata tidak kecurigaan- selesai permasalahan ini. Ya, Sebaiknya itu kita permasalahannya hadapi. diselesaikan. Kita hadapi proses hukum, kita hargai dong Mbak. Nggak mungkin dong tinggal tunjukin. Kalau seandainya contohnya Pak Arsul, Obama juga bahkan Bung dipakai Paldo, manfaat. saya mau Oke. tanya. Demokrat. Nanti kita Nah, lanjutkan. jadi, Bung Paldo, itu saya yang mau kedua tanya. ya. Nanti Pak kita Roy. lanjutkan.